Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TPKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-169 tahun 2024, tanggal 17 Juni, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Israel dipulihkan. Inilah perikop daripada pasal 39 sebagai ayat inti atau nats adalah sebagai berikut. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Dalam bacaan pagi diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 21, merupakan lanjutan dari bacaan pagi pada waktu hari Sabtu yang dulu. Dengan perikop berlari mencapai tujuan, dan bacaan malam diambil dari kitab Judas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 19, yaitu peringatan dan nasihat tentang ajaran guru-guru palsu. Dalam perikop awal, Israel dipulihkan. Apakah maksud daripada perikop ini? Israel dipulihkan, maksudnya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel sesuai dengan janjinya dalam Alkitab. Ya. Jadi tidak membiarkan Israel tetap berada di pembuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan masih setia kepada perjanjiannya dengan Israel sebagai umat pilihannya dan juga sebagai milik pusakanya. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya 49 pasal 49 ayat 6b dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah,
jadi janji Tuhan kepada Israel bahwa Tuhan memilih Israel sebagai pusat sentral dari penyampaian firman Tuhan kepada semua bangsa-bangsa. Nah, karena janji Tuhan seperti itu, maka Israel diselamatkan, akan dipulihkan. Ya. Nah, kemudian dalam buku Yesaya pasal 19 ayat 24 sampai 25 ya, juga Tuhan mengatakan ya, pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur sebagai berkat di atas bumi ini. Jadi ada tiga sebenarnya bangsa yang diberkati Tuhan ya. Mesir, Asyur, dan Israel. Nah, dalam ayat 25 ditegaskan seperti ini. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman. Ya. Diberkatilah Mesir umatku. Ya. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Nah, jadi tiga bangsa ini ya diberkati Tuhan. Maka dalam waktu yang lalu saya katakan bahwa Mesir sudah lebih dulu mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Tahun 1974 dengan perjanjian Camp David ya, antara Anwar Sadat dengan Presiden Amerika. Nah, kemudian kita lihat George Bush begitu gigih mengambil alih Irak atau membunuh pemimpin Irak yang sangat hebat ya. Karena Tuhan mengatakan Irak ciptaanku ya. Asyur ciptaanku. Asyur itu Irak. Nah, kalau ciptaan Tuhan ini dibiarkan ya untuk seenaknya ke dunia ini, wah ini bisa hancur. Nah, kita lihat menara kembar Amerika diserang dan diduga itu adalah Irak otaknya. Pesawatnya ditabrakkan ke menara kembar Amerika sehingga hancur. Ribuan manusia meninggal. Nah, maka direbutlah Irak. Saddam Hussein digulingkan. Ya. Nah, jadi ini karena ada tercatat dalam Alkitab bahwa Mesir umatku, kata Tuhan, Asyur ciptaanku, dan Israel pilihanku, pusakaku. Nah, maka pada ayat hari ini dikatakan bahwa Israel ya akan dijadikan sebagai ujung tombak untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia yang ada. Nah, kita lihat dari keturunan Daudlah datang seorang raja penyelamat dunia yang dikirim oleh Allah sendiri ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari ya segala macam dosa. Itulah Yesus Kristus, raja dari segala raja. Nah, kemudian Tuhan berkata, aku memperhatikan kemuliaanku kepada bangsa-bangsa. Mereka akan melihat bagaimana aku mempergunakan kuasaku untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang adil. Nah, sehingga Israel akan tahu bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Nah, jadi dengan menyelamatkan Israel dari pembuangan Babylon ya, dari Babel,
itu untuk menunjukkan bahwa keputusan Tuhan itu adil. Karena dia sudah berjanji seperti tadi disebutkan dalam kitab Yesaya ya, dan juga dalam hal yang lain bahwa Israel akan dijadikan sebagai ujung tombak menyampaikan firman-Nya kepada seluruh bangsa-bangsa, maka Tuhan menunjukkan keadilannya menyelamatkan Israel. Nah, bahwa orang-orang Israel dikirim ke pembuangan Babel karena dosa mereka terhadap Aku. Sementara mereka ya, kutinggalkan dan dikalahkan oleh musuh dan dibunuh dalam pertempuran. Nah, kuperlakukan setimpal dengan kejahatan mereka. Jadi akibat ketidakpatuhan daripada bangsa Israel, maka mereka dibuang. Ya. Nah, kita lihat pernah pesan daripada Tuhan kepada Yeremia untuk memperingatkan Raja Zedekia supaya tunduk kepada Raja Babel Nebukadnezar, ya, dan menyerah supaya dia dan keluarganya selamat, walaupun Yehuda akan dihanguskan oleh Raja Nebukadnezar, tapi menyerah supaya kamu selamat, kata Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, Nebukadnezar mengatakan, wah, kalau saya menyerah kepada mereka, nanti orang-orang yang telah menyeberang ke Babel dari Yehuda akibat kurang cocok dengan rajanya akan mempermainkan saya, katanya, mempermalukan saya di depan mereka. Wah, itu dipikirkan oleh Nebukadnezar. Jadi dia takut pada manusia, bukan takut kepada Allah. Walaupun Yeremia sudah mengatakan itu tidak akan terjadi. Nah, jadi Tuhan itu kan sudah mengatakan kepada Yeremia tugasnya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada semua raja-raja, ya, hakim-hakim. Nah, itu disampaikan, tidak akan terjadi. Tapi Nebukadnezar tetap nekat, tidak mau tunduk. Bahkan dikatakan kepada Yeremia, jangan bilang-bilang, ya, apa yang pesan kau sampaikan kepada saya, kepada semua pegawai-pegawai saya, ya. Karena Yeremia ya takut, karena dia waktu itu dipanggil dari penjara di rumahnya Jonathan. Nah, takut dia nanti jebloskan lagi dalam penjara istana itu, ya dia ya udah nurut dia. Sehingga ditanya oleh para pegawainya, tidak berbicara apa-apa. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, Raja Nebukadnezar menyerang Zedekia dan kocar kacir. Dia melarikan diri waktu malam-malam, tapi ditangkap oleh perwira-perwira Kasdim, ya, dibawa ke riba dan di depan Raja Babel Nebukadnezar, anak-anaknya disembelih di depan matanya, dan dia dicongkel matanya dan dimasukin penjara. Itulah tadi dikatakan oleh Tuhan, ya, dalam pertempuran mereka mati, kuperlakukan setimpal dengan kejahatan mereka. Wah. Jadi Tuhan sudah memperhitungkan itu. Karena kenakalan bangsa Israel, ya, ketidakpatuhan, ketidaksetiaan bangsa Israel, dia dibuang. Dan kita tahu berapa lama Israel dalam pembuangan di Babel. 70 tahun, ya. Coba kita, seumur daripada seseorang selama itu dibuang. Nah, sekarang Tuhan berbaik dan menepati janjinya. Tetapi sekarang Aku mengasihi Israel dan membuat mereka makmur kembali. Dengan demikian, Aku menjaga namaku tetap dihormati. Nah, jadi dengan demikian, untuk menjaga kepribadian dan nama Tuhan, untuk tetap dihormati Israel, maka dia mengasihi Israel dan diberikan mereka supaya makmur di negerinya sendiri, ya. Nah,
bila mereka tinggal di negerinya sendiri, tak akan ada seorang pun yang mengancam mereka. Tidak ada. Jadi Tuhan mengatakan kalau mereka sudah berada di negerinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengancam mereka. Inilah ya perjanjian Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, sehingga penderitaan yang dialami mereka selama di pembuangan akan terobati. Tuh. Jadi dengan penderitaan selama di dalam pembuangan ini akan terobati dengan dipulihkannya ya Israel dari penderitaan yang hebat dan dikasihi oleh Tuhan, diberikan kemakmuran. Mereka akan terobati luka-luka yang sudah dialami selama 70 tahun akan pulih kembali. Tuhan mengatakan, aku akan membawa mereka kembali ke negerinya, ke negeri mereka sendiri, tanpa meninggalkan seorang pun dari mereka di Babel. Wow, ini. Jadi Tuhan memang sangat fanatik dalam hal bangsa Israel. Kenapa? Tidak meninggalkan seorang pun dari berapa ribu orang yang dibuang di Babel. Itu akan dibangun semua, dikembalikan semua. Tidak ada ditinggal di Babel ya. Nah kemudian aku akan mencurahkan rohku atas bangsa Israel dan tak akan meninggalkan mereka. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Itulah pembicaraan Tuhan pada perikop ini. Nah, sehingga dalam ayat hari ini sudah terpenuhi yang disebutkan dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 29 mengatakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi Tuhan akan berada pada Israel dan terus terang, tidak lagi menyembunyikan wajahnya katanya. Karena kenapa? Aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Jadi kalau orang Batak itu dikatakan kalau ada orang yang sudah kaget, mulak tondi turuma katanya, kembali roh ke dalam rumah. Nah, jadi ini juga mengembalikan roh mereka, roh Allah kepada Israel. Nah, inilah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tercatat dalam ayat tarian. Jadi memulihkan Israel untuk bersemangat dan kembali seperti semula, sesuai dengan janji Allah bahwa Israel adalah pilihan dan milik pusakanya. Sehingga penderitaan selama di pembuangan itu terobati dengan memberikan kesejahteraan kepada bangsa Israel, dan Tuhan langsung terus terang menunjukkan wajahnya dengan melalui roh yang diberikan kepada kaum Israel. Nah, ini roh Allah ini sudah diberikan waktu Israel. Ini sebelum Yesus Kristus lahir ya. Dan kita lihat bahwa roh Allah itu yang tinggal di dunia ini adalah setelah Yesus bangkit ke sorga. Ditinggalkanlah roh, datanglah roh Allah, Roh Kudus. Setelah 10 hari Yesus bangkit ke sorga. Nah, dan ini pun roh Allah sudah berada di dalam kaum Israel, dan wajah Tuhan akan menunjukkan kepada mereka melalui roh Allah kepada semua umat Israel. Nah, kemudian bacaan pagi kita melihat yaitu Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 21. Perikopnya berlari mencapai tujuan. Apa maksud daripada perikop ini? Berlari mencapai tujuan. Tentu ini adalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah,
Paulus ingin mengembangkan bahwa dalam kehidupan Kristen, jadi Paulus ingin mengembangkan bahwa dalam kehidupan Kristen kita perlu melupakan hal-hal yang telah berlalu. Nah, jadi berlari mencapai tujuan itu, tinggalkan yang di belakang. Nah, kalau dalam istilah daripada J. Jackler dalam bukunya itu adalah forget it, drive on. Lupakan, jalan terus, ya, kira-kira begitu. Nah, jadi hal-hal yang telah berlalu serta terus berusaha untuk mencapai tujuan akhir. Nah, kembali kepada tujuan akhir. Ya. Saya selalu mengatakan kita fokus dengan tujuan akhir kita. Ya. Dalam Seven Habits Stephen Covey dikatakan habit yang kedua adalah begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir, ya. Sehingga kita tidak akan terbawa dalam suatu istilah bagaimana nanti. Tidak. Tapi kita akan care dengan nantinya bagaimana kalau kita mulai dengan tujuan akhir. Nah, di sini Paulus setelah mengatakan, ya, terus berusaha untuk mencapai tujuan akhir, yaitu keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi hal ini ditujukan kepada jemaat di Filipi untuk memberikan pengajaran dan dorongan kepada orang-orang di Filipi. Jadi tujuan akhir itu adalah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah menurut bagaimana keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, aku akan datang kembali menjemputmu. Nah, itulah yang kita katakan life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah hidup, Jerusalem yang baru. Nah, sebab dalam Mazmur sudah dikatakan, kota Sion tempatku selama-lamanya, kata Tuhan. Kemudian Tuhan mempersiapkan di sana perjamuan pesta untuk mengundang semua orang manusia yang ada di dunia ini. Terus siapakah yang bisa masuk dan bisa ikut dalam undangan tersebut? Inilah yang disampaikan oleh Paulus tadi. Tujuan akhir, keselamatan ada pada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja yang diutus oleh Allah, maka kita wajib hukumnya masuk dalam undangan Allah dalam perjamuan pesta, menyiapkan anggur yang terbaik, daging yang gemuk-gemuk, ya, dan di sana cukup segalanya dan tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, semua bersuka cita. Itulah Yerusalem yang baru. Nah, dalam Filipi 3 ayat 14 dikatakan, tetapi aku berlari dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Jadi artinya dalam rangka tujuan akhir itu dia berlari sekuat tenaga. Karena aku telah dicapai oleh Kristus Yesus. Karena dia sudah bersama dengan Yesus Kristus, dia akan berlari dengan sekuat tenaga, ya, sudah bersama Yesus. Nah, ayat ini menunjukkan tekad Paulus untuk berusaha sekuat tenaga dalam melayani Tuhan. Nah, jadi maksudnya adalah melayani Tuhan dan mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepadanya. Apa tujuannya? Untuk menangkap Paulus waktu Yesus ditangkap, ya, beritakan firman-Ku. Setelah dia disembuhkan dan didoakan oleh Ananias, ya, matanya dibuka, tugas selanjutnya diberikan adalah
beritakan firman-Ku. Nah, makanya Paulus kita lihat begitu gencar dia memberitakan firman Tuhan, walaupun kadang-kadang dia dipenjara, ditentang, ya. Dan dia mendirikan jemaat-jemaat yang ada di Filipi, ya, dan Korintus. Itulah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah dari perikop ini, ya, mengilhami kita. Jadi ada semacam ilham buat kita melihat perikop ini, ya, untuk, ya, memberi semangat, the fire spirit, semangat yang berapi-api, ya, yang sama, yang sesuai dalam melayani dan menjalani panggilan dari Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dengan semangat yang berapi-api dalam melayani dan panggilan terhadap hidup kita. Nah, itu kata Paulus, itu panggilan kepada dia untuk melayani akan dijalankan dengan baik. Nah, kemudian Paulus mengatakan, kita semua sudah dewasa secara rohani, karena sudah mendengar banyak firman Tuhan, bahkan menyaksikan Yesus Kristus oleh rasul-rasul itu, ya, dalam pergaulan mereka selama, ya, 3,5 tahun tepatnya yang dipilih rasul-rasul itu, ya. Nah, jadi dengan modal ini kata Paulus, kita sudah dewasa, ya. Jadi kalau sudah dewasa secara rohani, maka kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Nah, kalau sudah dewasa, berarti sudah mengerti aturan-aturan main. Apa yang diberikan aturan itu? Yaitu tetap dalam hukum Taurat yang ke-10 itu. Tetap itu merupakan pedoman dalam menjalankan firman Tuhan, ya. Nah, kalau kemarin kita singgung, ada merupakan pokok-pokok pengajaran dari agama Kristen, ya. Martin Luther mengatakan ada 3. Sola gratia, ya, bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan asal kita percaya. Nah, kemudian sola fide, hanya dengan iman percaya kita menjadi pengikut Tuhan, bukan karena melihat, ya. Tapi tidak melihat pun, dengan iman kepercayaan kita bisa menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Dan ini dibuktikan oleh pada tokoh-tokoh yang ada di Alkitab pada zaman dulu, yaitu, ya, Nabi Nuh, ya. Dia modal percaya, iman, ya. Nuh buat perahu, padahal dia di gunung. Buat apa perahu di gunung? Tapi iman percaya dia buat. Abraham, kau pergi ke tempat yang tidak kau tahu. Dia percaya, pergi. Tidak, wah kemana Tuhan? Enggak, iman. Dengan iman percaya. Nah, itu yang dikatakan sola fide. Nah, kemudian aturan, ajaran-ajaran pokok dalam agama Kristen lagi adalah sola scriptura. Hanya Alkitab sebagai pedoman, tidak ada yang lain. Itulah merupakan tolok ukur dari semua untuk melaksanakan tugas-tugas atau aturan dan peraturan yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwa kita sudah dewasa dan harus tahu masalah aturan main. Aturan main itu ada di dalam Alkitab. Alkitabiah adalah merupakan gambaran, penjabaran dari semua aturan-aturan yang ada, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sebab itu, ya,
Mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Nah, jadi ada beberapa orang yang hidup merusak ya arti kemuliaan Yesus Kristus. Ada beberapa orang merusak. Wah, tidak mungkin, Yesus itu bukan Tuhan, ya. Dan ada malah lebih ironisnya, yang mati itu bukan Yesus, digantikan. Wow. Jadi Petrus mengatakan ya, dan hidup mereka itu akan berakhir dengan kehancuran. Jadi Paulus sudah mengatakan hidupnya akan hancur. Orang-orang yang masih ya meragukan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang ragu-ragu, mereka akan mengalami kehancuran. Nah, sebab itulah mereka yang selalu menunjukkan keinginan daripada daging, keinginan daripada mereka sendiri, tubuh mereka sendiri, ya, hawa nafsu, ya, tidak diimbangi dengan roh yang mengatur dan memimpin mereka. Nah, dan hal ini sangat memalukan, ya, karena hanya mementingkan diri sendiri, ya, yang berkenaan dengan demikian kita sebagai warga negara surga. Nah, jadi diingatkan supaya Paulus mengatakan ya, mereka itu hanya keinginan daging, ya, hawa nafsu yang ditonjolkan. Tapi mari kita tunjukkan, kita sebagai warga negara surga, dan dari situ juga Tuhan Yesus Kristus ya akan datang sebagai penyelamat. Jadi kalau kita sudah warga negara surga, dan pada waktu Yesus bangkit, dia akan menyiapkan tempat dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dari sana juga dia akan datang ya, sebagai penyelamat kita yang sudah kita nanti-nantikan. Nah, jadi itu pada akhir waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus dan kalian akan kujemput. Nah, jadi ini yang akan kita nanti-nantikan. Jadi kita nih sudah sebagai warga negara kerajaan surga yang sudah dilahirkan 2 kali ya, yang sudah menerima firman Tuhan dan sudah menerima Roh Allah, dianggap sebagai warga negara kerajaan surga, sehingga kita menantikan ya kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Yang pertama dia datang ke bumi, kemudian kedua kalinya dia akan datang menjemput kita untuk dibawa bersama dengan dia di tempat yang maha kudus. Kemudian tubuh kita yang lemah, yang dapat hancur, akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia karena kuasanya. Itulah kesimpulan dari bacaan pagi di sini, yaitu berlari mencapai tujuan, kata Paulus, untuk hidup bersama dengan Yesus ya, sebagai warga negara kerajaan surga. Itulah berlari mencapai tujuan akhir untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan mundur ke belakang, jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Kita, kalau dalam istilahnya, forget it, drive on. Lupakan dan jalan terus mencapai tujuan akhir kita, itu life after life bersama dengan Yesus
Kristus. Nah, bacaan malam ini diambil dari Judas pasal yang pertama ayat 14 sampai 19. Nah, ini masalahnya adalah peringatan dan nasihat adanya guru-guru palsu. Siapakah Judas ini? Judas ini adalah bukan Judas Iskariot. Ya. Nah, ini kita garis bawahi. Tapi Judas ini adalah ya saudaranya Yakobus. Ya. Nah, dan juga ini adalah anaknya Yakobus. Ya. Jadi Yakobus itu sosoknya ada sebagai rasul, sebagai murid Tuhan Yesus, dan juga ada sebagai saudaranya Yesus. Nah, jadi Judas ini adalah masih dalam lingkungan keluarganya Yakobus. Nah, sehingga Judas dalam hal perikop ini dia mencoba melihat latar belakang, ya, mewanti-wanti, ya. Dia menceritakan yang pernah terjadi, ya, di Yahudi atau di Israel. Nah, yang seperti diberitakan dalam perikop ini, ya, bahwa Judas mencoba mengambil nubuatan daripada Henokh. Henokh itu adalah keturunan ketujuh dari Nabi Adam. Keturunan ketujuh dari Adam, ya. Dan kita tahu Henokh itu adalah yang setia kepada Tuhan. Dan bahkan di akhir hidupnya dia diangkat ke surga, ya. Jadi ada dua orang yang diangkat ke surga itu adalah pertama Henokh dan yang kedua Nabi Elia. Nah, cuman yang ketiga ini ya kita juga menganggap diangkat ke surga, Musa, karena tidak ada kuburannya. Sampai hari ini tidak ada kuburannya di dunia ini. Berarti dia kemana? Tentu diangkat ke surga. Nah, jadi Judas mencoba mengutip daripada pendapat Henokh, ya, bahwa Judas mengutip pendapat Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, yang pernah menubuatkan tentang orang-orang itu. Nah, orang-orang itu siapa? Nah, jadi maksudnya orang-orang itu yaitu termasuk Kain yang membunuh adiknya Abel, ya. Nah, Kain adalah mementingkan, ya, uang untuk mendapatkan uang. Nah, kemudian dicontohkan lagi seperti Bileam. Nah, kita tahu Bileam ini adalah nabi palsu di kerajaan Raja Balak yang ditugaskan untuk mengutuk bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel, disuruh akan dikutuk, bahkan dibayar oleh Raja Balak berapapun, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Israel pilihan Tuhan, tidak mungkin dikutuk. Allah, ya, menstop. Bileam, itu bangsaku, jangan kamu kutuk. Bileam tidak jadi mengutuk. Akhirnya kutukan daripada Bileam dirubah menjadi berkat. Nah, itulah kutuk berubah jadi berkat. Nah, itu dikatakan dari orang-orang itu. Kemudian ada lagi Korah. Nah, Korah ini adalah pemberontak di Israel. Dia pernah mengkoordinir 250 orang pemuka-pemuka Israel, ya, untuk memberontak kepada Musa,
wah ini Musa nih udah gak benar nih, kita berontak. Bayangin aja dari 250 penetua-penetua, berikut pengikutnya, banyak sekali ya, memberontak kepada Musa, bahwa mereka akan mengkudeta Musa. Ini gak benar. Nah, tapi Musa mengatakan, mari kita tunggu jawaban Tuhan. Siapa yang benar? Saya atau Anda? Wah, jadi pada saat dibuat dalam perapian, berkumpullah semua bangsa Israel, ya, pengikut Korah, dan masih setia kepada Tuhan, tidak mengikuti pemberontak. Nah, begitu pada hari H berkumpul semua, Musa, kata Tuhan, pisahkan yang pengikut aku dari kelompoknya Korah. Musa merintahkan semua yang pengikut Tuhan pisah dari kelompok Korah, biar mereka satu kelompok. Dibuat satu kelompok. Apa yang terjadi? Bumi membuka mulutnya dan mereka semua ditenggelamkan, ditelan oleh bumi, mati semua. Nah, jadi dikatakan tadi ini orang-orang itu. Nah, seperti orang-orang inilah, ya, katanya pada waktu mengadakan pesta makan, sikap mereka sangat memalukan. Nah, itu diantaranya. Jadi di samping orang itu, jadi orang-orang seperti ini. Nah, tadi sudah dikatakan contoh orang-orang yang sangat dinubuatkan itu akan nanti mendapat hukuman yang dari Allah, ya, dicontohkan oleh Judas, ya. Nah, kemudian pada waktu mengadakan pesta makan, sikap mereka sangat memalukan di antara sikap orang-orang, ya. Mereka makan dengan rakus, ya, tanpa malu-malu dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi orang-orang seperti itu. Nah, mereka seperti awan, katanya, yang dihembuskan oleh angin, tapi tidak menurunkan hujan. Jadi dia hanya berputar-putar. Nah, itu katanya seperti awan. Nah, kemudian dicontohkan lagi seperti pohon yang tidak menghasilkan buah walaupun musim buah-buahan. Nah, jadi digambarkan orang-orang tidak menghasilkan buah, ya. Nah, yang ketiga, ya, seperti pohon yang telah dicabut, ya, dan akarnya sehingga dia mati. Jadi pohon, ya, masih berdiri, tapi akarnya sudah dicabut, ya, pasti mati. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian terakhir dikatakan adalah seperti ombak di laut, ya, yang menimbulkan buih, ya. Jadi ombak di laut itu menimbulkan buih. Nah, seperti juga mereka, ya, menimbulkan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Jadi semua orang yang membuat perbuatan-perbuatan yang memalukan, menghina Allah. Nah, makanya Tuhan mengatakan, ya, yang menghormati aku akan kuhormati, yang menghina aku akan kuhina. Nah, jadi yang memalukan, katanya di sini, ada orang-orang, ya, yang perbuatan-perbuatan yang memalukan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mereka seperti binatang yang mengembara, ya, dan sudah disiapkan tempatnya. Jadi seperti binatang yang mengembara, ya, yang tidak jelas juntrungannya. Nah, sudah ditempatkan oleh Allah dalam kegelapan selama-lamanya. Nah, jadi orang itu katanya sudah ditempatkan Allah tempatnya. Bagi orang pembangkangnya yang memalukan, membuat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu sudah ditempatkan Allah tempatnya dalam kegelapan selama-lamanya. Nah, kemudian Henok berkata, ya, lihatlah, Tuhan akan datang dengan beribu-ribu malaikatnya yang suci
untuk menghakimi semua orang. Tuhan akan menghukum orang-orang jahat karena perbuatan-perbuatan mereka yang bejat. Menghukum orang berdosa, ya, dan berkata karena kata-kata penghinaan yang diucapkan mereka. Jadi kata-kata penghinaan juga termasuk dihukum. Nah, maka Judas, ya, mengatakan bahwa setelah melihat itu dibawa kita ke sana karena tadi ada guru-guru palsu dan nasihat, maka Judas mengatakan, saudara-saudara yang tercinta. Nah, ini kata Judas nih kepada semua yang membaca bukunya, ya, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang sudah diucapkan oleh para rasul itu, ya, yang termasuk 11 murid Tuhan Yesus itu. Karena bersama Judas ini termasuk murid yang Yesus, ya. Nah, apa yang sudah dikatakan? Bahwa menjelang akhir zaman, katanya. Menjelang akhir zaman akan muncul orang-orang yang akan mengejek kalian hidup menurut keinginan orang berdosa. Jadi muncul orang-orang yang akan mengejek, ya. Nah, kemudian kalian hidup menurut keinginan orang berdosa. Jadi dengan diejeknya itu sehingga kita terpengaruh hidup dengan keinginan mereka. Ini diingatkan oleh Judas pada akhir zaman, ya. Nah, mereka menimbulkan perpecahan yang tidak dikuasai roh Allah. Nah, jadi tadi roh Allah itu kalau sudah menguasai, dia bukannya mengadakan perpecahan, tapi dia mempersatukan, ya, mempersatukan. Ya, kita lihat kuasa roh Allah waktu datang di Yerusalem bersama dengan rasul-rasul itu, 3.000 orang dibaptis. Pada waktu itu Petrus menyampaikan khotbah yang berapi-api, walaupun dikatakan orang bahwa mereka adalah mabuk anggur merah, ya, mabuk anggur manis. Nah, tapi kami tidak mabuk, ini baru jam 9, kata Petrus. Maka dia khotbah dengan berapi-api, bertobatlah, katanya. 3.000 orang dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Nah, di sini tadi katakan mereka menimbulkan perpecahan yang tidak dikuasai Roh Kudus, dia dikuasai Roh Allah. Jadi tentu dengan keinginan mereka sendiri, ya. Nah, saudara-saudara, kata Judas, binalah terus hidupmu berdasarkan percaya pada Yesus Kristus. Jadi ini yang pesannya terakhir. Bina terus hidupmu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Jangan percaya kepada ajaran-ajaran sesat tadi yang bisa menimbulkan perpecahan, ya. Jangan. Nah, binalah hidupmu selalu bersama Yesus Kristus. Imanmu sangat suci. Wah, jadi iman percaya kita itu katanya sangat suci. Nah, yang berdoalah dengan Roh Allah. Jadi kalau iman sangat suci, berarti diajarkan supaya berdoalah dengan roh, ya, Roh Allah. Hidup selalu di dalam naungan kasih Allah. Jadi kita selalu berada dalam naungan kasih Allah, apapun terjadi. Nah, katanya hidup suci, berdoa dengan Roh Allah, dan hidup di dalam naungan Allah. Nah, selama kalian menantikan rahmat Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan memberikan hidup sejati dan kekal. Jadi selama kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, ya, hiduplah dengan suci, berdoa dengan Roh Allah, sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus sebagai menjamin hidup yang kekal dan sejati. Nah,
pada orang-orang yang masih bimbang. Jadi ini Judas mengatakan, kalau ada orang-orang masih bimbang, belum percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, arahkan mereka. Arahkan supaya dia tetap percaya kepada Yesus, jangan ragu. Nah, kira-kira begitu dah. Nah, supaya mereka akan dapat keselamatan dari Yesus Kristus. Dan kasihilah mereka seperti dirimu sendiri, agar bisa tetap bersama dengan Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang bimbang saat ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, mari ya, kita rangkul mereka. Ayo, inilah jalan dan hidup untuk bisa bersama dengan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama tadi adalah Israel dipulihkan karena perjanjian Tuhan dengan mereka, di mana mereka akan dijadikan jadi ujung tombak kepada bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, sehingga Tuhan memulihkan dia dan memberikan kemakmuran dan tidak akan diganggu lagi oleh siapapun. Itulah dalam perikop yang pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bacaan pagi, berlari mencapai tujuan. Artinya Paulus mengatakan kita harus tetapkan tujuan akhir. Itu sebagai pandangan hidup kita. Kalau kita berjalan dengan tujuan akhir, maka yang lain semua akan mengikuti. Ya, jadi tujuan akhir itu adalah life after life. Nah, kemudian Judas mengingatkan betapa buruknya orang-orang yang tidak sependapat dengan Tuhan. Baik pada waktu zaman dulu digambarkan seperti Korah, seperti Kain, seperti Bileam, ya. Nah, itu tetap Tuhan akan memperhitungkan, membuat katanya tadi akan dalam kegelapan selama-lamanya, katanya disiapkan tempatnya. Nah, jadi arahan pada Judas, hidup bersama dengan Yesus Kristus, hidup kita terus kita bina supaya tetap bersama dengan Tuhan, ya. Nah, karena iman itu adalah suci, karena itu adalah dari Tuhan kepada kita, anugerah. Nah, maka berdoalah dengan roh, sehingga keselamatan akan kita raih yang kekal dan abadi pada saat Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, comment, and share.